semuanya telah berkati. Selamat pagi, baik yang di gereja maupun yang dari live streaming. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan dalam ibadah raya. Begitu kami mohon Tuhan, ampuni kami, layakan kami Tuhan untuk kami boleh beribadah dan penuhi kami dengan Roh Kudus Tuhan. Mau urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi Tuhan baik song leader, singer, juga pemusik. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Kami akan serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir dalam tangan Tuhan. Kami mohon kuduskan ibadah kami Bapak. Dan kami akan mulaikan ibadah kami. Kami tapiskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Memuliakan Tuhan, haleluya, berkumpul karena nama Tuhan, haleluya. bersyukur. Yeay.
Terpujilah Tuhan di atas segala-galanya. Yeay! Tepuk tangan. Tahu ku lewati segalanya, Rohmu kuatkan dan teguhkanku. Iman ketika semua
dapat kita mengucapkan ikrar kita yang berkata, mari Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita susah dari bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih buat kasih setia Tuhan, berkat-berkat Tuhan. Berkat terima kasih buat hari ini. Kami sudah memuji muliakan Engkau Tuhan. Saatnya kami akan memberikan persembahan. Berkati tangan-tangan yang memberikan, Engkau berkata, lebih baik memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepadamu yang memeliharaku, yang terluka. Saya silakan anak sekolah itu maju ke depan. Anak sekolah itu untuk maju ke depan. Kata Tuhan yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau berkuat, puji, kau berkuat, puji salib. Kau berkuat, mujizat terjadi. Kita berdoa, kita akan kita sekolah minggu. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah pembuat mujizat bagi kami. Dan pada saat ini Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, mereka masih kecil, mereka mengenal Tuhan dengan benar, dan kelak mereka menjadi dewasa. Mereka bertumbuh dengan iman yang mereka miliki ya Tuhan. Kami percaya bahwa setiap kami yang mengajar kepada mereka, kami mengajarkan sesuai dengan firman-Mu, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan anak-anak dan ke bawah kembali akan pujian ini, dan kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantangan, lebih hebat Tuhanku, lebih hebat Tuhanku, ku berserah kepada jemaat saja katakan pujian ini di dalam. Mari kita bangkit berdiri. Yes, Engkau Allah yang hebat Tuhan. Oh, kepadamu
Kau berbuat mujizat sejati. Haleluya. Yes. Amin, amin, haleluya. Mari kita percaya mujizat yang terjadi buat setiap kita. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Engkau membuat mujizat Tuhan, dan kami percaya mujizat-Mu sudah terjadi dari kehidupan kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord. Terima kasih Bapak. Terimalah setiap pujian, penghormatan kami, pengagungan kami akan Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan dalam pujian, kuasanya nyata bagi orang percaya. Saat ini Tuhan, hati kami sudah Tuhan diberikan kekuatan yang baru, satu pengharapan yang baru di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami pun imani dan percaya damai sejahtera Kristus melingkupi hidup kami orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga. Saatnya Tuhan Yesus kami akan kembali dikuatkan, diteguhkan, diberkati oleh kebenaran firman. Urapi semua umat-Mu, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya dan diberkati, katakan amin. Haleluya. Silakan duduk. Ya. Terima kasih tim Presiden Worship. Ini tim Presiden Worship ada yang berulang tahun dua-dua loh sekaligus. Selamat ulang tahun ya. Tuhan memberkati. Ya, shalom. Aduh kok shalomnya gitu sih ya. Shalom. Opung ya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, damai sejahtera Kristus bagi kita, amin. Amin. Siapa yang memiliki damai Kristus? Amin. Weh. Damai yang Tuhan berikan bagi hidup kita, damai yang kekal buat kita semua ya. Abundance peace, berlimpah damai sejahtera. Inilah tema kita pagi hari ini. Damai, 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 damai. Yuk, tolong di luar sebelahnya. Damai, bro, damai. Damai. Damai, bro, damai. Damai. Hari ini kita boleh beribadah secara interaktif ya. Artinya gini, ketika saya mau bertanya, silakan jawab. Nggak bertanya pun kalau memang kira-kira bisa dijawab, jawab aja ya. Hadiah tidak menanti. Damai, kita mau bicara tentang damai. Tadi waktu berangkat ke sini ada damai nggak? Amin. Amin, luar biasa. Ada damai waktu mau berangkat. Bener ya? Sama suami nggak kesel ya? Sama cucu damai. Oh, cucu damai. Sama suami nggak kesel? Enggak. Sama istri nggak kesel? Enggak. Sama anak nggak kesel? Enggak. Anak masih tidur. Lumayan ya. Anak masih tidur. Sama gembala nggak kesel kan? Enggak. Sama pendeta nggak kesel kan? Awas loh. Ciri-ciri orang yang memiliki damai seperti apa? Jawab cepat, 1, 2, 3. Sukacita. Betul. Saya tidak akan pernah menyalahkan karena siapa saya. Ya, saya tidak akan pernah bilang Bu Syari teriak sukacita. Yes, semua. Saya tidak akan pernah bilang salah. Oh, siapa saya? Oke? Ya. Ciri-ciri orang yang memiliki damai seperti apa? Damai bersungguh-sungguh. Betul. Sukacita, tidak bersungguh-sungguh. Terus apa lagi? Ciri-cirinya kelihatan. Sabar, iya benar. Orang sabar itu apa? Sayang pacar. Debo. Itu buat anak muda itu. Apalagi ciri-cirinya? Coba, ayo. Boleh bermusik, boleh. Sabar. Senyum. Wah, ini sering senyum sama cewek nih ketawa. Senyum, Pak. Sering senyum sama cewek. Ya, apalagi boleh ya? Ciri-cirinya rendah hati. Aduh, kalian itu luar biasa loh, keren banget, hebat banget. Apalagi? Masih banyak lagi, banyak banget ciri-cirinya. Dia sukacita. Terus apa lagi? Tadi ada yang bilang sabar ya. Mengampuni termasuk nggak? Iya, mengampuni termasuk. Tapi aku belum disebutin, ayo. Oma kayak bilang mengampuni gitu. Nah, iya mengampuni. Supaya ketika kita keluar dari mulut bibir kita menjadi deklarasi kita, itu menjadi berkat rema dalam hidup kita ya. Ya, mengampuni, murah hati, terus rendah hati juga ya. Iya, rendah hati juga. Terus emosian. Sabar itu. Oh, enggak ya. Emosian enggak termasuk ya?
Pemarah termasuk? Oh, nggak termasuk. Ini yang ikut streaming supaya memperhatikan ya. Pemarah tidak termasuk. Emosi juga tidak termasuk. Orang yang memiliki damai. Wah, ternyata luar biasa. Terus kalau contoh perbuatan damai sejahtera itu seperti apa? Contohnya perbuatan damai sejahtera misalnya gini loh. Aicua shalom. Itu kita punya peace-nya Yesus gitu ya. Ramah gitu ya. Kok ramah baper enggak? Oh enggak baper. Koreksi. Enggak boleh baper berarti apa kalau enggak boleh baper? Berarti enggak boleh sakit hati. Ayo ibu Helen jangan ragu-ragu bilangnya sakit hati. Enggak boleh sakit hati. Sakit hati sih mungkin manusia bisa saja, namanya manusia. Tapi tidak boleh disimpan di hati. Simpannya di mana? Pikiran. Biar ibu-ibu, bapak-bapak agak refresh sedikit ya. Ini jawab semuanya ya, pinter ya berarti ya. Mungkin. Ya, coklatnya belum datang jadi nanti nggak dapat dulu. Terus salah satu perbuatan damai sejahtera lagi apa? Saling menghormati. Iya tadi ramah tadi ya. Saling menghargai, menghormati. Yang muda ke tua atau tua ke muda? Dua-duanya. Kayaknya mungkin ya. Ramah, ya ramah tamah ya. Ini kalau sudah begini saya rasa mungkin kita sudah saja mungkin korbannya karena udah hebat semua, sudah bisa semuanya. Menjalankannya yang butuh siapa? Roh Kudus untuk memampukan kita melakukan apa yang menjadi bagian kita ya. Damai, berlimpah damai sejahtera Kristus bagi kita. Berusaha menciptakan suasana harmonis, itu juga salah satu contoh orang pembawa damai, betul? Ini nih, kalau ada dia nih, suasana rasanya panas. Enggak lah, jual ulang tahun. Tapi kalau kita lihat kita gini, kalau ada ibu tambah suasana pokoknya aduh. Saksang pun datang. Arsik pun datang, oh enggak ya, bercanda ya ibu tambah. Kalau ada cuak, suasana tuh rasanya kayak ya panas gitu. Enggak bercanda. Ya. Berarti ketika Bapak Ibu Saudara dan saya menjadi anak Tuhan yang menjadi pembawa damai, dirindukan orang enggak? Dirindukan, pasti dirindukan. Dicari. Kalau bilang dicari saya jadi ingat ini ya apa? Di komunitas kami di BKSG ya, Badan Kerjasama apa? BKSG, Badan Kerjasama Seluruh Gereja gitu ya. Itu saya nggak mau bilang saya dicari ya. Cuma memang ketika mereka mengadakan meeting rapat apapun, saya nggak bisa pergi karena jauh Cibinong, nanti di Citerap di mana. Saya nggak bisa. Ya udah kalau begitu kita aja yang ke tempat ibu. Saya bilang ini rapatnya di rumah melulu nih jadinya nih. Bukannya saya merasa dicari karena apa? Kayaknya enak gitu loh, bisa gimana gitu loh. Ibu percaya nggak sih? Percaya aja. Kayaknya enak gitu. Ya udah di tempat aku ya boleh ya, Pastor Rifat ya. Jadi akhirnya mereka pun ke rumah gitu, rasanya kayaknya udahlah di rumah aja katanya gitu. Oke, boleh di rumah saya. Berusaha menciptakan suasana yang harmonis sebagai umat Tuhan, orang percaya ya, di gereja, di komunitas, di persekutuan, di tempat kerja, ciptakanlah suasana harmonis. Karena itu akan membawa kehidupan kita itu cermin kemuliaan Tuhan bagi kita. Amin. Ya, ciptakanlah itu. Nah, kemudian kita akan masuk dalam firman Tuhan terlebih dahulu ya. Kita akan mendasarinya nasihat Paulus di Filipi pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ke-9 saja dengan judul perikop di atas, nasihat terakhir. Apakah ada yang bisa membantu bacaannya? Boleh?
Pak Yungsak mungkin boleh dibantu. Filipi pasal yang keempat ayat ke-7 sampai dengan 9. Ayo, silakan. Filipi 4. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pak Yungsak. Ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati. Memelihara apa? Hati dan pikiranmu. Di mana? Tentu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, saya coba buka dan saya coba baca, pelajari. Damai sejahtera, damai itu apa sih sebenarnya? Di sini tercatat ya, saya catat damai itu dia tidak ada perang katanya. Betul ya? Tidak ada perang ya. Oh, negara ini damai isinya ya, tidak ada perang gitu, tidak ada kerusuhan gitu. Terus apalagi aman ya. Ibu bapak boleh buka nanti itu ya internet bahwa ini adalah arti daripada damai. Terus apalagi tentram. Terus apalagi tenang. Aduh, apalagi keadaan tidak bermusuhan. Betul? Ya tadi itu tidak ada perang ya, tidak bermusuhan. Dengan kata lain berarti apa? Rukun. Kalau nggak bermusuhan berarti rukun. Kalau rukun berarti tidak bermusuh. Itu kayak anak TK. Ya. Kemudian sinonimnya damai adalah adem, ayem. Nah, loh ini bahasa ya, bahasa tentrem adem, ayem itu apa ya artinya ya? Ada yang bisa translate adem, ayem? Tenang. Adem tuh rasanya tuh hatinya tenang, perasaan tuh kita nggak gemerungsung hidupnya gitu ya. Terus syukuri aja, nikmat Tuhan, apapun yang ada dalam hidup kita, coba bersyukur gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Saya coba mentranslate saja ya. Kemudian bahagia, aman, bahagia, amin. Kemudian guyup. Ini kok ada istilah-istilah kayak bahasa-bahasa itu ya, Sanskerta ya. Ada adem, ayem, ada guyup. Ini saya cuma ini loh, copy aja loh. Ayem, guyup, harmoni, kompak. Nah, kalau kompak tuh gimana? Kerjasama. Iya, kerjasama. Jadi kalau nanti turun, tolong bareng-bareng turun ya. Turun sekaligus gitu. Nanti kalau naik sekaligus gitu. Ya, jadi kompak itu benar-benar ada unity. Amin. Ada satu kesatuan di dalam Kristus, satu roh. Ya, kita mungkin beda kepala, benar. Beda karakter, beda budaya, beda adat istiadat, beda keinginan, tapi kita harus memiliki satu di dalam Tuhan. Ya, satu kesatuan di dalam Tuhan. Unity harus kita bangun. Hati pemikiran kita pun harus hanya tertuju kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan apalagi nyaman. Nah, nyaman. Nih anak muda, paling gampang nyontohin anak muda. Kalian kalau punya cewek, kalau nyaman bagaimana rasanya? Yang anak muda di sini yang dimana yang bisa jawab ya. Oh iya, bukan itu berarti ada yang nyaman sama dia. Nyaman. Kalau nggak nyaman diapain? Cari lagi. Berarti apa? Sebuah kenyamanan itu sangat penting. Sebuah kenyamanan. Kita nyaman dalam satu komunitas. Kita pasti merasakan happy birthday baby. Ya kan? Kalau kita merasakan ada kenyamanan, pasti kita happy, betul?
Iya dong, dalam satu komunitas, di gereja pun, di rumah. Nah, sekarang ada satu keluarga yang gak pernah mau betah di rumah. Ada apa enggak? Banyak atau ada? Ada. Iya ada ya. Yang gak mau betah di rumah itu maksudnya gimana? Kerjanya maunya hidupnya di luar dulu. Gak suaminya, gak istrinya, gak anaknya, gak siapa. Saya gak mau sebut oma aja. Siapa aja, pokoknya gak pernah merasa tenang, nyaman karena di rumahnya tidak terbangun sebuah kenyamanan. Ya, pengennya keluar aja, pengennya di luar aja. Bahkan ada di rumah temennya atau di rumah orang lain. Ya, ada orang yang seperti itu ada. Bahkan sampai pagi malahan. Aduh. Sampai pagi. Di rumah siapa tuh? Di rumah siapa tuh? Nah, seandainya kita tidak memiliki Yesus yang adalah siapa? Yesus sumber damai. Yesuslah sumber damai. Itu hidup kita tidak akan pernah tentram. Ya, ada persoalan sedikit kita menjadi, hatiku gak sejahtera, begitu ya kurang lebihnya ya. Nah, pengertian dari damai sejahtera yang saya baca juga dan dikutip dari sebuah buku, artinya begini. Pengertian damai sejahtera menurut Alkitab adalah sesuatu yang mengajarkan manusia untuk hidup harmonis dengan Tuhan, dengan sesama, dengan lingkungan, serta dalam kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Begitu luas ya pengertiannya ya. Damai itu ya, damai dengan Tuhan, damai dengan siapa lagi? Sesama manusia, dengan lingkungan pun harus damai, dengan apalagi dengan mental kita pun kita harus damai, dan juga sosial. Nah, hari ini kita mau belajar tentang damai sejahtera. Saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara dari rumah pasti sudah memiliki damai sejahtera Kristus, betul? Kenapa? Kenapa sudah punya damai? Karena gajian? Bukan, coba. Kenapa kita datang ke sini udah punya damai? Karena apa? Ya, karena Yesus Kristus itu sudah ada dalam hidup kita. Dia itu adalah sumber kedamaian. Sudah ada dalam hidup kita. Tentu kita datang, kita kemanapun kita sudah memiliki damai sejahtera. Betul. Ini lagi kesel sama suami, damainya datang ke gereja. Enggak, pasti kesel gitu. Damai datang atau kesel dengan teman pelayanan misalnya. Damai sejahtera itu bisa hilang loh. Betul kan? Betul ya? Nah, itu sebabnya kita harus apa? Hidup dekat dengan sumber damai itu. Sumber damainya siapa? Ini ada apa sih? Sumber damainya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita harus dekat dengan Tuhan Yesus. Kalau kita jauh, damai sejahteranya kemana? Ya, nah itu sebabnya apa yang akan kita pelajari dari damai sejahtera. Yang pertama dari ayat 7 tadi ya. Kita masuk pada poin yang pertama. Ayat yang ke-7 tadi dikatakan apa? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Nah ini berhenti dulu. Melampaui segala akal berarti lewat dari alam pikir kita, kecerdasan kita, lewat dari akal pikiran kita. Damai sejahtera itu akan melewati itu. Artinya ketika Bapak Ibu Saudara memiliki satu persoalan hidup yang mungkin sudah over, tidak bisa kita tangkap, kita tampung lagi, tapi damai Kristus bisa memberikan sejahtera atas kehidupanmu. Betul? Nah, Bapak Ibu Saudara, siapa di antara kita yang tidak pernah punya persoalan hidup? Mungkin dari semua yang ada, semuanya pasti ada. Entah anak-anak juga. Anak-anak juga bisa punya persoalan hidup loh. Mungkin dia merasa, mama kok gitu ya orangnya ya misalnya.
atau papa kok gitu orangnya ya. Misalnya kita nggak pernah mau cross check aja. Kadang-kadang kan anak kita sejahtera nggak sama kita, betul nggak? Kadang-kadang apa istilah anak-anaknya kalau orang tua ngomong, ya apa istilahnya? Ya, kayaknya anak ngomong nggak didengerin, nggak boleh. Kita harus coba dengar-dengaran juga. Ya, kami sih bukannya mau apa ya, setelah anak-anak juga menginjak remaja dewasa, setiap kali ada persoalan apapun, selalu mereka terlibat. Untuk apa? Untuk memberikan sebuah wawasan juga, pengertian, pemahaman, sehingga mereka juga akhirnya merasa bahwa oh, aku pun juga bisa mengeluarkan pendapat, dihargai ya. Ya, Bapak Ibu ya, kalau punya anak jangan cuma, lah kamu tuh tahu apa sih? Tahu mama kan lebih pintar. Kalau amat, apa kan lebih hebat? Enggak lah. Libatkan mereka, tapi jangan yang terlalu melebihi kapasitas anak juga ya. Jadi ya yang standar lah, libatkan supaya mereka merasa bahwa oh, aku pun dihargai. Jangan sampai ada keluarga yang terlihatnya oke di mata umum, anaknya depres, tertekan. Itu nggak boleh. Harus bisa menyampaikan isi hatinya dari hati ke hati, perlahan-lahan. Ya cuy ya. Ya, terus terang aja dari hati ke hati. Ngomong apa adanya. Ya. Jangan cuma diam-diam nyimpen perasaan sama orang tua, nggak boleh. Ya. Nah, jadi ketika kita akal pikiran kita ini tidak mampu lagi untuk menerima persoalan, kita tidak lagi tahu apa jalan keluarnya, Tuhan, datanglah kepada sumber damai sejahtera itu sendiri. Sumber damai sejahtera yaitu siapa? Yesus Kristus namanya. Haleluya. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan Engkau adalah sumber damai sejahtera. Mari Bapak Ibu Saudara, tarik tangan kananmu, katakan, damai Kristus dalam hidupku. Dalam hidupku. Haleluya. Damai yang Dia berikan. Yuk kita nyanyikan pujian ini. Dan coba bantu singernya. Bisa ya? Dan kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus yang begitu Tuhan Yesus memiliki damai. Bahkan kelahiran Kristus adalah kelahiran yang membawa damai sejahtera bagi kita semua. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, jangan kita menjauhkan diri dari sumber damai sejahtera. Ini biasa didengar ya, tapi sepertinya sulit kalau kita tidak mau merendahkan, tidak mau kita merindukan Tuhan. Kita akhirnya jauh dari sumber damai sejahtera itu sendiri, sehingga kita selalu mendapatkan apa? Himpitan. Ada persoalan, kita merasa aku nggak damai, mau pergi ke gereja aja aku rasanya nggak damai, mau ke kantor gue rasanya kayaknya nggak damai banget, gue mau ketemu teman gue rasanya nggak damai. Jangan. Hari ini damai
sejahtera dari Kristus yang Tuhan sudah berikan buat kita melebihi dari akal. Nah, itulah damai yang Tuhan berikan bagi kita semua ya. Kemudian dikatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Berarti pikiran kita akan apa? Memelihara hati. Memelihara hati kita, hati saudara, hati saya. Katakan bersama-sama, Tuhan pelihara hatiku. Pelihara hatiku Tuhan. Dan pelihara pikiranku. Bapak Ibu, kalau saat kita ada pikiran-pikiran yang kurang baik nih, pasti dong, namanya manusia ya, pasti akan ada itu ya, pikiran yang kurang baik, pikiran yang kurang match lah dengan orang ya, anak Tuhan. Begitu kita bisa aja loh berpikir hal-hal yang mungkin tidak baik dan lain sebagainya. Saudara dan saya, bagaimana cara mengantisipasinya? Ada hal-hal yang tidak baik nih kita pikirkan gitu ya, gitu. Terus mungkin gini, terus itu kok begini ya, kok dia gini, ternyata kok dia gini. Namanya ya, apalagi wanita ya, please deh, jangan rumpi deh. Ada hal-hal yang kita pikirkan tidak baik. Apa yang harus kita lakukan? Langkah apa yang harus kita lakukan? Ingat Tuhan. Datang pada Tuhan. Cari lagi sumbernya. Cari sumbernya. Cari sumbernya. Cari sumbernya. Jangan lepaskan sumber itu dari hidup Anda dan saya. Amin. Jangan lepaskan sumber damai itu. Cari dia. Cari Tuhan. Aku tidak sejahtera. Kenapa kamu sejahtera? Karena aku mungkin menjauh daripada. Sekarang dekatkan dirimu, dekatkan hidupku, dekatkan hidupmu kepada sumber damai sejahtera. Amin. Buah-buah roh yang keberapa damai sejahtera? Cepetan, 1, 2, 3, cepetan. Ya jangan nengok, cepetan, 1, 2, 3. Pada nengok ke kiri. Siapa yang jawab duluan tadi? Maria. Ya, sini Maria. Maria jawab duluan karena paling dekat sama ini, sama spanduk. Melekat dia. Damai sejahtera yang keberapa? 3. Yang keempat? Lalu kesabaran. Tinggal nengok tuh ya. Damai sejahtera adalah buah-buah roh. Anda dan saya hidup di dalam Kristus harus bukan berbunga ya, berbuah. Salah satunya adalah damai sejahtera. Miliki damai sejahtera. Yesus yang adalah sumber damai sejahtera terus semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Amin. Ya. Nah, kita sekarang masuk pada poin yang kedua. Sudah paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Melebihi akal berarti apa? Persoalan yang tidak bisa kita tampung, Tuhan pasti memberikan kemampuan, betul? Nah, itulah sebabnya ketika kita dekat, ada persoalan hidup, masalah di kantor, di rumah, di kerjaan, dimanapun itu semuanya, bla 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 bla, dekat dengan sumber damai, maka engkau dan saya akan terus membawakan damai sejahtera Kristus. Tetap tenang. Kan tadi sudah tahu semua ciri-cirinya. Aman, nyaman, pokoknya kelihatannya aduh kalau ada lu enak deh, gak ada lu gak rame, pokoknya menyenangkan. Amin. Berapa banyak di antara kita yang mau hidup menjadi pendamai bagi setiap orang. Amin. Bapa di surga, hamba berdoa buat setiap mereka yang mengangkat tangan, mereka mau menjadi damai bagi setiap orang. Mari Bapa di surga, mampukan kami untuk melakukan apa yang menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, damai sejahtera-Mu atas hidup kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang kita dapat pelajari dari damai yang sudah kita baca dari Filipi tadi? Yang kedua adalah kita baca dulu Yesaya 26 ayat yang ketiga. Ya, boleh silakan dibantu ya, biar bisa cepat supaya semuanya terlibat. Yuk, Yesaya 26 ayat yang ketiga. Yang hatinya teguh, kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Terima kasih Ibu Tapa. Saya boleh ulangi lagi ya. Apa yang kita pelajari dari damai sejahtera yang kedua bicara tentang hati yang teguh. Yang hatinya teguh kau jagai. Siapa yang menjagai? Tuhan Yesus. Dengan
Dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Ia itu berarti kita ini percaya kepada Yesus. Kita yang percaya kepada Yesus itulah yang hatinya teguh dalam Tuhan, tidak tergoyahkan, yang berpegang teguh kepada janji firman Tuhan. Itulah yang dijagai dan dianugerahkan damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Berapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan? Yang mengikuti streaming ini, Anda harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat dunia. Amin. Hanya Dia, hanya Yesus satu-satunya. Ya, artinya seseorang manusia umat percaya yang memiliki satu keteguhan hati, inilah Tuhan Yesus menganugerahkan satu damai sejahteranya terus bagi kita. Terus dan terus Dia mendapatkan satu kepercayaan dan menaruh kepercayaan kepada Kristus. Bapak Ibu Saudara, kalau teguh itu gimana sih? Teguh. Tidak bergoyang. Oke. Teguh, kokoh, tidak bergoyang. Terus apa lagi? Ayo jawab. Pak Teguh. Teguh. Aduh, pokoknya aku cuma nyantai aja sama dia. Aku gak mau lepas dari dia. Ya, aku gak mau lepas dari dia. Aku mau terus dekat sama dia. Aku pokoknya terus sepenuhnya, sehingga kita hanya bergantung kepada Kristus Tuhan kita saja. Amin. Kita hanya bergantung kepada Tuhan Sang Pencipta, Sang Sumber damai sejahtera bagi hidup kita. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar kembali. Kita sudah tahu, saya yakin Anda pasti tahu bicara tentang damai. Damai biasa, di rumah tanggaku juga damai, di keluargaku juga damai. Tapi tidak seperti mungkin yang dirasakan oleh lingkungan keluargamu. Ya, banyak keluarga rumah tangga juga yang mungkin terlihat di luaran itu harmonis, tapi di dalamnya tidak ada damai. Itu gimana? Itu gimana coba? Kelihatannya sih di luar tuh fine, oke lah ya, tapi damai itu nggak ada. Contoh, mau pulang ke rumah aja rasanya udah kayaknya udah enggak deh. Nah itu kita harus sama-sama kita mau coba koreksi ya, mengevaluasi kehidupan kita, keluarga kita ya, pelayanan kita, gereja kita. Di gereja pun ya harus ada yang namanya DAMAI, damai. Betul? Ada damai berarti tidak ada perpecahan, betul. Ada damai, tidak ada peperangan. Peperangan kan bukan berarti tusuk-tusukan pisau aja, batin juga bisa loh, perasaan juga bisa peperangan, betul? Nah, itu sebabnya mari kita jaga, kita pelihara peperangan dalam jiwa kita, peperangan dalam pikiran kita, peperangan dalam hati kita. Ayo, kita harus itu kita ambil, kita masukkan di dalam sumbernya, yaitu siapa? Yesus Kristus. Milikilah damai. Kalaupun sudah merasa tidak damai ya, oleh karena persoalan, cepat datang Tuhan. Aku mau datang kepadamu. Aku percaya damai Kristus ada dalam hidupku. Amin. Amin. Di kantor ada persoalan mungkin? Ada yang memiliki persoalan di kantor? Banyak. Kemarin juga saya boleh dapat info juga, banyak yang memiliki persoalan di kantor. Tapi percayalah, jadilah engkau menjadi damai di lingkungan bekerja. Ya, amin. Ya. Kemudian yang ketiga, kita langsung saja kita pada poin yang ketiga. Kita baca dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-6. Kita bicara terus tentang damai. Amin. Yuk. Roma 8 ayat yang ke-6, bisa tolong dibantu dibacakan? Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Terima kasih. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh, nah ini, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Wow, hidup dan
damai sejahtera. Itu kelihatan loh dari wajahnya. Wajahnya charming gitu ya. Charming berarti dia gak nyimpen dendam, gak nyimpen sakit hati, gak nyimpen apa lagi, gak nyimpen perasaan, pikiran. Itu kelihatan loh. Cantik itu kan bukan karena make up-nya saja kan, bukan karena kacamatanya kan. Cantik itu keluar dari hati. Terpancar ke muka. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, inner beauty namanya ya. Nah, kita mau pelajari di sini. Kita hidup di dalam roh. Kita merindukan itu. Oleh sebab apa? Damai itu sendiri yang kita butuhkan dalam hidup kita. Kita tidak hidup dalam kedagingan, tapi kita hidup keinginan roh, yaitu hidup dan damai sejahtera. Nah, kita ingat di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-26 tentang kenaikan Tuhan Yesus. Yesus menjanjikan apa? Roh Kudus, betul kan? Nah, saya bacakan saja ya, Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan ya. Roh Kuduslah yang memberikan pengajaran buat kita ya, segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera kuberikan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus naik ke surga, dia tinggalkan Roh Kudus sebagai penghibur Anda dan saya, dan meninggalkan dan memberikan, menganugerahkan damai sejahtera bagi kita. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus ya. Nggak tinggal pergi-pergi gitu aja ya. Bapak Ibu kalau mau pergi jangan tinggal pergi aja, tinggalin ke anak apa gitu loh ya, makanan gitu ya, sayuran gitu ya. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudusnya untuk mengajarkan buat kita. Nah, itu sebabnya hiduplah bergaul dengan Roh Kudus. Yang mengikuti streaming ini jika tertunda, sekali lagi saya katakan, hiduplah dekat dengan Roh Kudus, yaitu sumber damai sejahtera atas hidupmu dan saya. Amin. Roh Kudus diberikan dan damainya juga dianugerahkan buat kita. Tuhan tinggal ini, nih aku kasih, nih aku kasih. Berarti kita sudah punya bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah anugerahkan Roh Kudus dan damainya sudah Tuhan anugerahkan. Karena damai sejahtera Kristus itu hanya diberikan kepada orang-orang percaya. Sekali lagi saya katakan ya, supaya yang mengikuti streaming ini juga dengar dan mereka tahu. Apa tadi yang saya katakan? Iya. Damai sejahtera Kristus diberikan hanya kepada orang-orang percaya. Percayalah Anda kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ini kan sampai kemana-mana ya, supaya jadi berkat ya. Percayalah kepada Yesus, karena dia adalah sumber kehidupan, sumber damai, sumber sejahtera, sumber sukacita, sumber kesehatan. Amin. Sumber kehidupan bagi kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Percayalah kepada Tuhan. Haleluya. 3 hal kita pelajari tentang damai sejahtera. Dianugerahkan, diberikan hanya kepada orang-orang percaya. Kita semua dianugerahkan Tuhan. Tuhan naik ke surga, dia berikan Roh Kudus, dia berikan damai sejahteranya bagi kita. Itu sebabnya mari kita dekat kepada sumber damai itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita pelajari yang pertama tentang damai sejahtera. Yang pertama adalah melampaui segala akal, sehingga Tuhan memampukan kita apapun persoalan hidup, kita tetap memiliki damai sejahtera Kristus. Amin. Dan yang kedua, apa yang kita pelajari? Tetap memiliki hati yang teguh, bergantung kepada Tuhan, karena Tuhan percayakan anugerah itu, damai sejahtera bagi kita yang selalu teguh beriman hanya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita dipercayakan Tuhan lagi sebagai orang percaya apa? Damai sejahteranya dan tentu Roh Kudus bagi kita. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Bapa, ajar kami Tuhan untuk lebih memahami Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Damai sejahtera-Mu dalam hidupku, damai sejahtera-Mu dalam hidup kami semua. Terima kasih untuk Roh penghibur, yaitu Roh Kudus, yang sudah menganugerahkan bagi kami semua, yang Kau sudah anugerahkan buat kami. Terima kasih Tuhan. Milikilah damai Kristus dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum kita tutup dalam doa, saya ingin kita sama-sama kita mainkan pujian lagu sukacita. Ke gunung tinggi ku naik-naik. Di mana lagunya? Mencari damai ke lembah ku
tiada kami dapati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ternyata damai itu Tuhan sudah anugerahkan bagi hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan. Jika ada di antara kami mungkin ada persoalan hidup, ada pergumulan, ada satu kerinduan yang sampai hari ini masih dalam pergumulan umat-umat Tuhan, kami datang kepadamu saat ini. Berapa banyak di antara kita yang rindu terus mendapatkan damai Tuhan. Saya ingin masing-masing kita berdoa. Katakan kepada Tuhan dari hati ke hati. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ini hidup. Berbicaralah secara pribadi dengan Tuhan. Terus berbicaralah. Haleluya. Saya beri kesempatan Anda berdoa. Sebelum saya tutup dengan doa. Berdoalah. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan akan jamin. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berbagi. Saat kau perlu Tuhan, saat kita perlu Tuhan saat kita meminta Tuhan, saat kita percaya saat menangis Tuhan berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Perhatikanlah, amin. Perhatikan aku, aku biarlah Tuhan hiasi tanpa bekerja. Thank you Lord, amin. Tanpa bekerja, lagi kita percaya. Terima kasih untuk pemeliharaanmu. Terima kasih Tuhan untuk penyediaan buat kami. Amin. Haleluya. Amin. Perhatikan burung-burung di udara. Tuhan dengar
Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Saat kami perlu Tuhan, Kau tahu saat kami berdoa, Tuhan Kau mendengar setiap doa kami. Tuhan Yesus, doa menjadi alat kami Tuhan untuk berkomunikasi dengan Engkau Tuhan. Itu sebabnya Bapa, izinkan setiap kami Tuhan mau masuk di dalam doa-doa kami. Tuhan, dengarlah doa kami. Berkatilah umat-umat-Mu Tuhan saat ini yang ada di rumah-Mu saat ini Tuhan. Hamba berdoa, Bapa, di dalam nama Yesus, setiap umat-umat-Mu yang datang saat ini kami bawa rasa syukur kami kepadamu. Ucapan syukur, hati yang penuh dengan rasa syukur kepadamu. Karena kami imani dan kami percaya di dalam ucapan syukur ada mujizat yang terjadi. Thank you, Jesus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu dalam hidup keluarga, rumah tangga, keseharian, kebutuhan apapun umat-Mu Tuhan Kau mencukupkan. Dalam pelayanan, dalam Tuhan Yesus, rumah tangga umat-Mu. Damai Kristus ada dalam rumah tangga kami. Damai Kristus ada dalam pribadi kami. Damai Kristus ada di kantor kami bekerja. Damai Kristus ada di tempat pelayanan kami. Damai Kristus ada di gereja-Mu. Damai Kristus ada di mana-mana. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hati kami yang terluka saat ini sudah dibalut oleh damai sejahtera-Mu. Sehingga hidup kami adalah hidup yang berkemenangan di dalam Kristus. Kami deklarasikan Yesus Engkau adalah sumber damai. Damai itu dalam hidupku. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati setiap pekerjaan umat-Mu, dalam usaha mereka semua, kesehatan dimanapun umat-Mu ada, Tuhan yang berkati. Demikian juga Tuhan, setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan hari ini, Tuhan juga melimpahkan berkat-berkat-Mu, baik sebagai pengajar sekolah minggu, pemandu, pengoperasian multimedia, demikian juga memuji, pemimpin pujian, peniup syofar, berdoa, bahkan juga Tuhan Yesus, setiap kami yang ada. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami semua. Jadi lelah-Mu tidak akan pernah sia-sia. Lakukanlah itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah setiap jeri lelah-Mu. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Gereja-gereja-Mu di muka bumi ini pun dalam perlindungan dan dalam damai sejahtera Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami sangat bersyukur Tuhan. Pertemukan kami Tuhan dalam waktu yang Tuhan sudah tetapkan bagi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Inilah doa kami Tuhan. Inilah satu permohonan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Saatnya Tuhan kami mau berdoa bagi tanah air Indonesia yang kami cintai. Kami imani dan kami percaya Indonesia dipulihkan Tuhan. Haleluya. Amin. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Yesus, satu hal yang kami ingat.
Kita berdoa untuk hamba-Nya. Bapa, kami serahkan hamba Tuhan Pastor Dewi Tegar dalam tangan untuk memberkati Tuhan segala pelayanannya Tuhan, segala penggembalaannya Tuhan. Pakai terus dia Tuhan untuk menyampaikan kepada firman-Mu Tuhan. Memberkati segala aktivitasnya Tuhan. Memberkati apapun yang dikerjakan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Memberkati program-programnya Tuhan. Baik Mother Wife Tuhan, worship night, malam sejuta pujian, juga pray for Tuhan. Mengenai PK, semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Memberkati kehidupan Tuhan, memberkati kesehatannya Tuhan, memberkati keluarga suami istrinya Tuhan, memberkati ekonomi keluarga Tuhan. Terima kasih Bapak untuk bukan apapun yang menjadi kebutuhannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kembali kami serahkan Tuhan. Umat-Mu Tuhan, bangsa Indonesia dalam tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, memberkati bangsa kami Tuhan. Kami percaya bahwa angkat bangsa kami dari segala krisis multidimensi Tuhan. Mereka yang mengalami musibah karena COVID-19 Tuhan, Kau hiburkan. Mereka yang terpukul ekonominya Tuhan, Kau pulihkan. Mereka yang terpukul usahanya Tuhan, Kau pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa ini dalam tangan Tuhan. Jaga kesatuan negara, kesatuan Republik Indonesia Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau sangat mengasihi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mohon kepada-Mu Bapa, bahwa kami Februari 14 tahun 2024 akan menghadapi pemilu Tuhan. Kami mohon kepada-Mu Tuhan, berikan damai sejahtera bangsa kami Tuhan, kesatuan bangsa kami Tuhan, nasionalisme bangsa kami Bapak. Jauhkan dari segala provokasi provokator Tuhan. Biarkan pemilu boleh berjalan dengan aman, damai, sejahtera Tuhan. Dan kami percaya Bapak, Kau mengasihi bangsa kami Tuhan. Kau akan berikan yang terbaik Tuhan. Kau juga akan berikan pemimpin yang terbaik untuk bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami serahkan para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden sampai para menteri dan sampai yang terbawah Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati perkara memimpin bangsa ini Tuhan. Berikan roh bijaksana dalam memimpin bangsa ini Tuhan. Berikan akal budi manfaat hikmat-Mu Tuhan. Kekuatan yang datangnya dari-Mu Tuhan. Untuk para pemimpin kami boleh mengangkat bangsa ini dari segala krisis multidimensi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, yang kami beralaskan hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Amin.
Tuhan. Kita arahkan hati kita untuk kita terima berkat dari Allah Bapa. Pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang selalu memampukan kita, mengiring kita, memberkati hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan Yesus kali kedua atau sampai selama-lamanya. Amin.